wabarakatuh, Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa kabar Bu Nadia hari ini? Alhamdulillah baik. Ini panjenengan Bu. Nggih, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Dengan seragam baru ya, tambah semangat kita ya Bu ya. Iya. Bu Nadia, ngomong-ngomong kita nanti ini kan mau observasi gitu nggih. Tapi bukan berarti saya di sini itu mengguru itu bukan. Kita nanti sama-sama belajar. Nanti fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Gitu ya Bu Nadia ya. Sebelum karena ini memang pra observasi, ini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan gitu. Bagaimana Bu? Bersedia? Bersedia. Oke, Bu Nadia, kira-kira nanti rencananya materi yang akan diajarkan tentang apa Bu? Untuk materi kegiatan pembelajaran IPA itu temanya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ya Bu ya. Nggih. Ya. Untuk pertemuan pertama itu nanti saya sama teman adik-adik SMP Negeri 2 Kembang kita belajar mengenai karakteristik makhluk hidup. Oh, tentang karakternya ya. Jadi subnya itu mengenai karakternya intinya gitu ya Bu Nadia. Oke. Bu Nadia nanti rencananya ngajar di kelas berapa Bu? Rencananya ngajar di kelas 7B. Di kelas 7B, ya. Kira-kira Bu nanti rencana dari tujuan pembelajaran yang Bu Nadia ambil itu tentang apa Bu? Jadi untuk kegiatan pembelajaran pertemuan pertama ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Oh, ya. Pertama nanti peserta didik diharapkan dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda yang tidak hidup. Dari situ dulu, kemudian Ya. nanti peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan benda-benda tersebut, dan yang terakhir nanti peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup setelah mereka tahu apa bedanya makhluk hidup dan benda tidak hidup. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang Bu Nadia harapkan, yaitu membedakan nanti antara makhluk hidup dengan Makhluk tidak Makhluk. hidup dengan benda tidak hidup. benda tidak hidup, kemudian menyimpulkan gitu ya, dan yang terakhir menjelaskan. Oh, berarti nanti ada 3 hal itu ya Bu ya, membedakan, menyimpulkan, terus mereka bisa menjelaskan ciri-ciri dari pembeda itu gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, Bu Nadia, kira-kira alasan mengambil tujuan pembelajaran itu apa Bu Nadia? Ya, jadi untuk capaian pembelajarannya sebenarnya kan ini peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi sebelum melakukan klasifikasi, sebelum mengelompokkan makhluk hidup yang ada di sekitar, maka siswa-siswi perlu tahu apakah ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa yang membedakannya dengan benda yang seperti itu. Oke. Jadi dari ciri-ciri yang sudah didapatkan siswa nanti, mereka bisa mengelompokkan, oh ini termasuk makhluk hidup, oh ini makhluk hidup yang tumbuhan, ini makhluk hidup hewan, bedanya di sini. Setelah itu baru mereka belajar mengklasifikasikan. Oh gitu, berarti dibuat semacam ini ya Bu ya, kegiatan awal sebagai pemantik mereka untuk masuk ke inti pembelajaran yang tujuan pembelajaran intinya gitu ya Bu Nadia. Oke. Nah, untuk mencapai hal itu kira-kira hal yang Bu Nadia siapkan apa saja Bu untuk tercapainya tujuan itu Bu? Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini saya berencana untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa nanti diberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan siswa. Itu nanti siswa diminta untuk terjun ke lapangan langsung, kemudian diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Setelah itu nanti mereka berdiskusi dan presentasi di depan kelas. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti nanti ada 3 kegiatan ya Bu ya. Nanti anak-anak itu modelnya yang pertama adalah PBL ya, diberi suatu permasalahan. Kemudian nanti ada diskusi, dan yang terakhir nanti ada presentasi ya. Setiap berarti bentuknya nanti rencananya kelompok gitu Iya, Bu. kelompok. Oke, iya. Jadi model pembelajarannya ini berarti berhubungan dengan model pembelajaran ya Bu Nadia. Berarti model pembelajaran selama pembelajaran ini apa saja Bu yang dilakukan Bu Nadia nantinya? Untuk modelnya kan problem based learning. Untuk kegiatannya nanti dimulai dari observasi masalah, kemudian
menyusun hipotesis, kemudian memecahkan permasalahan, kemudian nanti yang terakhir diskusi dan presentasi. Oke, luar biasa. Ya, semoga sukses nanti ya Bu Nadia ya. Nah, Bu Nadia, area pengembangan apa dari pembelajaran yang Bu Nadia ajarkan nanti gitu ya? Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Nadia ini apa Bu? Untuk kegiatan pembelajaran ini, saya rencananya ingin mengamati itu keterampilan kolaborasi siswa. Oh gitu. Oleh karena itu, kegiatannya saya buat berkelompok. Ya. Kemudian selain itu juga saya ingin menumbuhkan sikap ilmiah dari siswa dengan mengenal alam sekitar. Berarti ada satu hal yang Bu Nadia targetkan, yaitu nilai kolaborasi murid kan gitu ya masuk Bu ke ya. salah satu dari 6C itu. Iya, collaboration, ya. keterampilan. Keren sekali ya kolaborasi murid ya. Jadi Bu Nadia ingin fokus melihat bagaimana kolaborasi murid dalam memecahkan masalah ini gitu ya Bu ya. Nah Bu Nadia, strategi yang jenengan siapkan untuk mencapai hal ini apa Bu? Biar anak-anak ini jadi paham gitu mengenai pembelajaran nanti. Ya, untuk kegiatan pembelajaran berbasis pengamatan, itu kemudian untuk kelompoknya saya budakan berdasarkan kemampuan siswa. Saya menggunakan teaching at the right level atau TARL. Jadi nanti siswa yang kemampuan tinggi, sedang dan rendah saya sebarkan di masing-masing kelompok. Jadi 6 kelompok dengan persebaran yang merata. Yang harapannya nanti siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi dapat membimbing teman-temannya, belajar bareng sama teman-temannya yang memiliki kemampuan sedang dan rendah. Oh gitu. Berarti kalau Bu Nadia tadi punya strategi untuk ini ya, ibaratnya kayak membagi antara yang kemampuannya tinggi, sedang dan rendah gitu. Berarti sebelumnya sudah pernah tes gitu akademik atau tes diagnostik kognitif? Diagnostik kognitif, wah ya Bu. Nah, jadi kesiapannya itu gitu ya Bu Nadia ya. Kemudian Bu, biasanya kalau kendala di mata pelajarannya Bu Nadia itu apa biasanya Bu yang terjadi? Kalau kendala di IPA itu biasanya memang apalagi ini kan kelas 7 Bu. Iya, benar. Itu kalau berkelompok itu semisal nggak sama teman dekatnya itu kadang Bu saya pengen sekelompok sama dia makan itu yang susah. Kemudian ini kan masa peralihan dari SD ke SMP, tentu tingkat kesulitan materinya pun berbeda. Itu mungkin jadi tantangan bagi guru untuk menyampaikan biar diterima oleh siswa. Benar, jadi mereka itu ibaratnya harus menyesuaikan gitu ya Bu ya, karena di SD materinya mungkin masih ringan ya, sementara ketika di SMP materinya sudah lebih detail gitu ya Bu Nadia. Oke, jadi kendalanya itu kadang memilih teman, mungkin yang dari satu sekolah gitu ya? Iya, dari satu sekolah atau satu wilayah gitu. Iya. Nah biasanya Bu Nadia kalau menangani yang seperti itu gimana Bu? Ya sebenarnya untuk kalau saya sebagai wali kelas itu tuh rencananya saya mau akan rolling tempat duduk sehingga mereka bisa kenal satu sama lain. Tapi kalau di sini saya posisinya sebagai guru mapel IPA, mungkin strategi saya ya dengan cara seperti itu saya bagi terus saya dampingi. Ayo nggak apa-apa sama temannya, nanti minggu depan kita gantian kelompoknya, mungkin bisa di rolling karena tingkat kemampuan yang berbeda. Iya, karena belum terbiasa itu ya Bu. Mungkin ada rasa khawatir gitu ya. Dia lebih nyaman dengan temannya yang sebelumnya gitu ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya anak-anak nanti ya bisa malah mereka merasa bahwa temannya banyak sekali gitu ya Bu ya. Oke. Iya Bu Nadia, rencana Bu Nadia untuk melaksanakan observasi ini di kapan kira-kira? Kalau nanti hari Selasa berapa? Hari Selasa. Saya juga perlu untuk menyiapkan perangkat dan lain-lain. Oh gitu, iya hari Selasa jam saya bisa Bu, karena saya slot di hari Selasa nanti, gitu. Berarti sudah siap gitu ya Bu ya Selasa nanti? Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses nanti Bu Nadia, mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang Bu Nadia sampaikan nanti tercapai sehingga murid-murid nanti paham tentang apa itu klasifikasi makhluk hidup dan lain sebagainya. Gitu ya Bu Nadia. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Hari ini yang nggak berangkat berapa orang? Kenapa? Siapa Yunus? Kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Ini kita akan masuk materi apa? Apa materinya? Ada yang tahu klasifikasi itu apa? Kita nggak tahu. Maaf. Klasifikasi. Klasifikasi apa? Ada yang tahu? Klasifikasi yes. Kita akan masuk materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi, seperti kalian ini dikelompokkan, jadi diklasifikasikan. Nah, kelompok-kelompok ini diklasifikasikan sesuai dengan gaya belajar yang sudah diteskan oleh kelas sebelumnya. Sebelum kalian masuk ke SMP itu ada tes loh. Tes itu, nah itu adalah tes gaya belajar. Jadi, ibu mengelompokkan ini sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan kita tahu di dunia ini itu ada makhluk hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, semua itu perlu dikelompokkan atau perlu diklasifikasikan untuk dipelajari. Ini adalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan. Semuanya diperhatikan di depan. Ini ada sekitar 7 gambar. Kira-kira 7 gambar ini ada gambar kaktus, elang, kamera, buku, pulpen, terus logam sama komputer. Ini kira-kira bisa dikelompokkan jadi berapa? Dikelompokkan jadi berapa? 2. 3. 3 apa aja? Makhluk hidup. Makhluk hidup, Elektronik. alat elektronik, Makhluk tak hidup. makhluk tak hidup. Bedanya alat elektronik sama makhluk tak hidup apa? Elektronik ya kayak kamera sama komputer. Kalau makhluk tak hidup, Buku sama pulpen. ini sebenarnya bisa dikelompokkan ada yang bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tadi kalau kita kelompokkan menjadi 2, itu dibagi menjadi 2 yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup apa contohnya berarti? Ada kaktus, bonsai sama lembar. Terus kalau makhluk hidup ada 4 ini. Kemudian kita juga bisa mengklasifikasikannya menjadi 4. Itu alat elektronik, alat tulis, binatang sama bukan. Itu adalah contoh klasifikasi yang sederhana. Sampai sini paham maksud dari klasifikasi? Oke. Klasifikasi. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Jadi klasifikasi makhluk hidup ini bertujuan untuk memudahkan untuk dipelajari. Kalau kalian mempelajari seandainya di dunia ini tuh gak ada yang namanya tumbuhan, gak ada yang namanya hewan, kita mempelajarinya akan susah penyebutannya. Dan dasar dari mengklasifikasian ini adalah dari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi pada jam ini nanti kita akan belajar yang pertama, kita nanti akan belajar mengenai membedakan makhluk hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga fungsi dikotomi dan fungsi determinasi. Ada yang tahu ya Pak? Tahu? Nah nanti pada fungsi dikotomi dan fungsi determinasi nanti setiap kelompok akan membuat model berupa fungsi determinasi. Nanti dijelaskan di pertemuan besok hari Rabu. Kemudian kita juga akan belajar tentang konsep klasifikasi 5 kingdom. Jadi ini nanti programnya. Ketika klasifikasi 5 kingdom, nanti kita akan belajar membagi
itu nanti herbarium itu adalah awetan kering tanaman. Nanti kalian bisa mengambil tanaman yang sekiranya bisa diambil akar, batang, daun yang kelihatan. Terus nanti dipres pakai koran, pakai kardus, diawetkan pakai alkohol 70%, kemudian nanti ditempel di karton. Kita bisa mengklasifikasikan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kita tulis ini bentuknya apa, fungsinya apa, efeknya apa. Ada yang pernah lihat kayak gini di laboratorium? Oh, kalau di lab SPB itu memang sepertinya belum ada, tapi nanti kita akan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan belajar mengidentifikasi ciri-ciri senjata ini dengan menjadi dan yang kedua, kita akan mengelompokkan dengan senjata itu berdasarkan kondisinya. Sebenarnya kita pretest topik bisnis, cuma nanti pas akhir aja ya. Oke, semuanya ada yang pernah menyampaikan kami. Sebelumnya, kalau kalian tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Hidup. Dan ciri-ciri kalau hidup itu apa? Bernyawa. Bergerak. Ini kan bergerak. Ini masuk makhluk hidup nggak? Kenapa begitu? Kita akan mempelajari apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup. Ini untuk pembagian kelompoknya, kalian sudah berkumpul kelompoknya. Silakan, ini nanti ada lembar kerja ini. Nanti silakan dibaca masalah, kemudian identifikasi masalah di bawah. Terus nanti di sini ada ciri-ciri Buddha, bagaimana identitas Buddha. Yang pertama, misal kas dia itu tumbuh dan berkembang atau tidak. Nanti kalau dia bentang itu. Nanti ada pertanyaan, kemudian kesimpulan ini gampang. Silakan bisa dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti yang pada hari. Oh, sekarang kita sesuai kelompoknya.
Serius rak mana sih? Oh, ngono ya, Ci. Jangan cemburu. Kartu. Iki aja kanu kepinginan. Apa? Dia wae. Sama. Masuk Pak Des. Apa toh? Apa ta nopo? Siapa delok siapa? Pengamatan benda-benda apa saja yang mempunyai Mutung. sifat sama seperti manusia dan kucing, buah, dan bola. Sakit lu. Tiba di tak basuri. Awalnya terlalu nonton, aku nah kayak orang lagu basuri kan basuri kesurupan air mata. Kaska ekspresi kita sudah ketemu di ayam buat hati rolling ini rolling saya rolling Orang ya,
Siji, loro, telu, papat. Jadi mau anak kayak Kylie. Apa? Hah? Ngeri tau lansi lo. Wih, gimana tambah ganteng so? Udil jangan udil. Aku ki kaya Irak. Irak. Oke, duk, sebagai jomok. Nunjuk-nunjuk aja jomok. Kylie. Rumah orang denen nek bener-bener. Pokoknya pas layar loncat. Bruno. Jadinya kok Bruno. ML aja seril. Weh. Cok. ML lu cek. Cek. Ning aku gede aku. Rande akun. Suatu sing ML nih. alam. Terus kayuan enak. Tapi bosnya deh ML. Itu yang dari mana kan? Dan juga Sudah kita. Mau kenal malah nang malah jadi jadi memang mau waktu. Mau mbak Nak tahu. Kak, apa ya kak? Aduh.
Iya. Ya. Minum ya. Gayanya Kak. Jawabannya enggak. Oh iya. Bukannya kamu sekolah. Ini tanaman nggak ketemu dia masuk. Pernah deh. Kita saja dia. Dari tabel ini yang kira-kira makhluk hidup apa aja? Manusia, kucing, Kucing, rambutan. bakteri termasuk makhluk hidup nggak? Yang dia angkat tangan. Enggak. Ya. Ayo. Wes. Yang tiga. Aku tadi tuh Netral. bakteri itu termasuk makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu dia memiliki semua ciri-ciri ini. Lalu gimana? Apakah bakteri itu bisa bernafas dan dia nggak punya hidung? Ya, bakteri bisa bernafas dia bernafas kalau pori-pori dunia. Kemudian dia pelan terhadap langsam. Itu kalau ketemu sama bakteri yang lain, sama bakteri yang lain, dia ada dua kemungkinan dia akan menjauh atau berkembang biak seperti itu. Kemudian dia juga mengeluarkan bagian sisa. Jadi bakteri itu juga termasuk makhluk hidup. Ya. Oh, saya suka Ini udah tahu ya, udah makhluk hidup. Kalau makhluk hidup dia punya ciri-ciri tadi juga bernafas, mudah berkembang biak, mengeluarkan bagian sisa, makan kemudian bagaimana cara membuat bergerak? Dia bergerak itu ketika misal terkena rangsangan dari luar, misal kena angin, dia akan bergerak. Ketika tumbuhan itu bergerak, misalnya bunga, maka dia akan mengeluarkan putihnya, dia akan mengeluarkan sebuah sari. Dia akan jadi dihafalkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup karena biasanya kalau soal mengenai klasifikasi itu soalnya kan deskriptif. Jadi kalian nggak bisa jawab cuma apakah kita masuk makhluk hidup? Ya, bedanya apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Jelaskan ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Udah Pak, semuanya mengenai makhluk hidup. Ya. Kalau sudah silakan bisa dikumpulkan ke depan. Nah, sebelum silakan kita isi sebentar ya. Katanya bisa diambil ya. efek kan. Iya tak. Gaya tak.
Ulangan. Ayo cepat, udah join belum? Dia sama yang nggak masuk ini. Nanti kita mulai kalau semuanya ada jodoh. Nenek dulu mulai. Balik masuk nih, mulai. Di dalam sini. Ayo mulai kau deh. Kita mulai. Dikit ya, dikit gini kan. Oh, Kita mulai kalau Join my quiz. Kom. Emot. ada yang kesulitan baru? Emot. Nah, coba kita. Jenis papi. Jenis pancong lah. Salah. Assalamualaikum Bu Nadia. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya ini Bu agak lemes sedikit karena malam tadi itu tidurnya agak kemalaman terus agak-agak ngantuk gitu Bu. Iya Bu. Jadi ada sedikit tugas yang harus saya selesaikan gitu Bu Nadia. Bu Nadia, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih B. Kemarin Bu Nadia sudah mengajar di kelas 7 B ya dengan sangat baik gitu ya Bu ya sebelumnya, dan saya juga menemani jenengan di pembelajaran itu gitu. Bu Nadia, perasaan apa yang jenengan rasakan ketika mengajar? Untuk kegiatan pembelajaran kebetulan pertemuan kedua setelah pertemuan pertama itu perkenalan dengan siswa. Jadi saya senang karena anak-anaknya juga lumayan aktif di kelas. Meskipun memang kalau beda gitu kan ya
berhasil aktif. kalau sudah Iya, aktif. benar Bu. Jadi saya senang sama anak-anaknya lumayan aktif, kemudian mereka excited dengan kegiatan pembelajaran ini. Apalagi setelah saya lihat itu ketika jenengan menayangkan video yang mainan gerak-gerak. Terus itu ya. Iya, semua perhatian anak-anak tuh ke video semua, ke jenengan semua. Jadi yang awalnya mereka fokusnya kemana-mana, tiba-tiba langsung fokus semua. Bu, saya perhatikan itu ya Bu ya. Anak itu kalau buat pemantik tuh bisa seneng pakai video, pakai foto-foto gitu. Jadi kalau cuma pertanyaan pemantik itu kadang siswa itu kurang tertarik gitu ngobrol. Iya. Berarti kalau boleh saya ini ya simpulkan, pembelajaran kemarin berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Anak-anak aktif meskipun ya ada yang ribut sedikit gitu ya Bu ya. Oke. Bu Nadia, biasanya kalau misalnya pas anak kurang fokus gitu ya Bu ya, kira-kira biasanya cara mengatasinya Bu Nadia biasanya seperti apa Bu? Kalau anak-anak kurang fokus, itu biasanya saya cara memfokuskan dengan ice breaking sebentar. Oh ya, Atau 2 kali permainan gitu biar fokus mereka kembali. ice breaking. Kemudian selain itu juga kadang saya menampilkan video yang berkaitan sama materi, cuman yang menarik bagi siswa juga. Jadi saya dari rumah juga mempersiapkan beberapa opsi kalau semisal kalau saya lihat siswanya nggak fokus nih, coba perhatian ke depan ini, dan dia punya video tentang misal kemarin tentang kegiatan pembelajaran yang terkait. Iya. Berarti ada 2 hal biasanya Bu ya untuk menangani untuk memfokuskan kembali ini ya perhatian murid ya Bu ya. Yang pertama itu ice breaking gitu ya. Yang kedua video yang menarik ya Bu. Biasanya kalau ice breakingnya Bu Nadia aja apa Bu biasanya? Saya nanti siapa tahu kan untuk saya juga referensi ya Bu ya. Kalau ice breaking itu ya yang permainan sederhana seperti permainan fokus siswa. Saya minta mereka menyentuh bagian tubuh yang saya ucapkan misal mata, tapi saya di sini menyentuhnya telinga, mereka untuk melatih fokus. Selain itu ya semut kecil jadi besar gitu sambil bergerak. Gitu. Kelihatannya menarik nih Bu. Kalau yang pertama ini pernah saya lakukan ya, melatih fokus itu misalnya mata gitu ya, tangan gitu ya. Jadi apa namanya mulut benar, tangan salah gitu ya Bu ya. Nanti saya berguru dengan Bu Nadia mengenai breaking ada semut dan gajah ini ya. Oke, terus kalau video yang menarik yang pernah Bu Nadia laksanakan terus berhasil menyita perhatian murid itu apa Bu? Video apa Bu? Misalnya itu video yang tentang pencemaran lingkungan. Iya. Kegiatan pembelajaran pencemaran lingkungan itu ketika anak-anak pas diskusi itu malah pada berlarian gitu. Terus sini Bu Nadia punya buat bahan tambahan referensi itu memutarkan video tentang pembersihan sampah yang dilakukan oleh Pandawa Group gitu. Pandawa Group kan salah satu influencer yang dia membersihkan lingkungan sekitar itu. Jadi nanti saya menayangkan video dari yang kadang kita itu lihatnya kotor sekali ya Bu ya, tapi setelah dibersihkan itu kita kan tidak nyangka ya, jadi murid itu mungkin termotivasi ya Bu dengan hal itu ya. Yaitu kalau menurut saya video luar biasa ya, seperti itu Bu. Pengemasan videonya juga itu kan menarik buat anak-anak. Jadi Iya. TikTok gitu anak-anak pada suka. Oh iya. Apalagi Bu Nadia memiliki kemahiran ya membuat video terus ngedit itu kan luar biasa Bu. Ini saya kayaknya harus berguru juga. Ini nanti kita saya berbagi dengan saya Bu ya, khususnya untuk pengeditan video ini Bu ya. Kalau saya kan masih ya Canva gitulah ya, sebisanya dikit-dikit. Iya, Bu Nadia, kira-kira rencana apa yang akan Bu Nadia lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk rencana kegiatan sebetulnya kemarin saya merasa untuk kendalanya itu kan ada beberapa Bu. Yang pertama itu ada manajemen waktu yang menurut saya kurang pas, karena kegiatan pembelajaran problem based learning itu kan memang permasalahannya di waktu yang sebenarnya kalau untuk 2 JP itu sangat mepet gitu. Itu manajemen waktu. Itu memang kan saya mau melihat keterampilan kolaborasi, cuman pada praktiknya itu kemarin beberapa siswa malah melimpahkan tugas ke temannya yang lain gitu. Beberapa ada yang
bermain, gaduh, ini bagianmu, sehingga nggak semuanya tuh paham dengan apa yang dikerjakan. Iya. Itu Gitu ya. terus itu jadi sehingga ketika presentasi mereka hanya membaca saja, tidak memahami. Gitu. Jadi mungkin kedepannya itu ya saya harus memperbaiki manajemen waktu itu. Manajemen waktu yang sekiranya bisa cukup untuk belajar pelajaran. Gitu. Dan selain itu mungkin untuk siswa yang gaduh itu Bu, kan kemarin sudah saya coba tegur, setelah saya tinggal nanti balik gaduh lagi. Kalau nggak gitu nanti mungkin kedepannya saya bisa pakai nyoba metode pelajaran yang lain gitu. Atau nanti siswa saya minta untuk presentasinya nanti dia acak, jadi mereka semua harus mengerjakan itu dan paham. Kalau nggak paham kan nanti nggak bisa presentasi. Mungkin kelompok yang lain harus menanggapi, entah itu saran, entah itu tanya. Jadi nanti semua teman-temannya juga dapat memperhatikan presentasi. Ide yang bagus kalau menurut saya Bu Nadia, karena memang biasanya selama ini kalau permasalahannya itu adalah ada beberapa murid saja yang kerjakan gitu ya Bu ya, karena memang Bu Nadia tadi kan sudah mengelompokkan dalam satu kelompok ada yang kemampuannya tinggi, sedang, rendah. Biasanya yang bekerja tuh ya kemampuan tinggi gitu ya Bu ya, dan sedangkan yang di kemampuan rendah itu malah biasanya manut aja Bu gitu ya Bu ya. Ternyata itu nanti rencana Bu Nadia kalau boleh saya simpulkan tadi, yang pertama manajemen waktu yang lebih baik untuk PBL ini ya Bu. Kemudian yang kedua adalah strategi untuk untuk ini ya mengatur murid agar semuanya aktif gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada yang pasif gitu dalam satu kelompok ya. Saya setuju Bu. Nah kira-kira saya kok penasaran ini dengan rencana Bu Nadia. Rencana pelaksanaan ini kapan Bu akan dilaksanakan Bu Nadia? Saya sih pengennya secepatnya. Kegiatan pembelajaran IPA sepertinya besok hari Kamis ada ya. Iya. Insya Allah nanti saya Kamis langsung saya praktikkan. Jam keberapa Bu Nadia? Jam ke-3-4. Oh, jam ke-3-4. Iya. Semoga sukses ya Bu Nadia ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah berkolaborasi dengan saya. Kita sama-sama belajar ya Bu Nadia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.